Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat siang hari ini. Kita masih diberi nafas, kesempatan buat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau menyatukan hati kita dengan berdoa saja. Semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Sungguh kami terkagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kuduskanlah setiap hati kami Tuhan. Untuk kami layak menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan Engkau Yesus. Urapi kami, bahwa kami lebih lagi mendekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu menemukan, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat dalam setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga dalam-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas Kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Thank you Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Engkau Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Thank you Jesus. sumber Thank you Lord. pengharapan, Haleluya. sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Sajak dan semua bangkit berdiri. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Engkau sumber Thank you Jesus. sumber pengharapan, Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya.
percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Angkat tangannya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Amin. Kita mau sapa samping kanan kiri kita. Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Percaya Tuhan bahwa Engkau baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah
dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia derajat Jawa Raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Dahsyatnya Allah kita. Amin. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa untuk mereka. Haleluya, haleluya. Di rumah Tuhan kami dibentuk oleh Engkau. Di rumah Tuhan, Tuhan berbicara bagi kami. Di rumah Tuhan Engkau memberkati umat-Mu. Engkau tidak melihat siapa mereka. Semua yang datang kepadamu, Tuhan mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kuasa Tuhan terus mengalir. Di dalam ibadah saat anak sekolah minggu, Tuhan hadir. Kuasa Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat daripada Allah, kuasa daripada Allah, pertolongan, bimbingan daripada kuasa roh Allah menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anak-anak Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah yang kami adakan di dalam nama Yesus. Guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Hikmat daripada Tuhan ada bagi mereka. Mereka melayani dengan penuh cinta kasih kepada Allah dan sesama mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Didiklah mereka dengan cara-Mu Allah melalui guru-guru sekolah minggu. Hingga mereka menjadi anak kecil yang berhikmat. Hikmat datang daripada Allah. Daripada firman-firman Tuhan yang mereka dengar. Daripada cerita-cerita yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kiranya mereka menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang diberkati oleh Tuhan. Kalaupun mereka sekolah, dimanapun mereka sekolah, di situ mereka menjadi berkat dan saksi bagi sesama mereka. Orang tua mereka diberkati dan anak-anak sekolah minggu GSJ Pajar Baru akan terus bertumbuh, berkembang. Oleh karena Roh Kudus memimpin dan guru-guru diurapi oleh Allah, melayani dengan cinta kasih yang daripada Allah. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Selamat belajar ya. Puji Tuhan. Selamat belajar. Sayang, salam sama Oma. Oh iya. Terus Tuhan berkati. Oh sayang, terima kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan kepadamu Bapa, kami amat beruntung, kami amat berbahagia. Kami tidak hanya diselamatkan dari segala dosa dan kesalahan kami, tapi kami bersyukur kami semua boleh menjadi bagian dari rencana Allah untuk menggenapi kemuliaan Allah di muka bumi ini. Kami berterima kasih Tuhan buat semua kekasih kami yang sudah ada di rumah Tuhan bersama-sama. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mau berfirman. Untuk kami mendengar firman Allah, Tuhan mari berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan semua kami yang datang akan diberkati Tuhan, akan dibangun oleh Tuhan, bahkan dikoreksi dan diperbaiki untuk kehidupan kami semakin selaras seperti yang Tuhan mau. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang menghambat, yang mau mencuri dari benih firman Tuhan itu kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan yang hidup bertumbuh bukan 1 kali lipat, bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, urapilah kami semua, terlebih khusus hamba yang menyampaikan firman Allah. Pimpin Tuhan pikiran dan perasaan, hanya firman Allah saja yang akan kami dengar bersama-sama. Kami berdoa Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom saudara. Boleh salam gak sama 5 orang bilang begini, saya bangga sama kamu gitu ya, puji Tuhan. Ya, sambil saudara memberi salam, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada gembala setempat dan pengurus gereja yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini saudara ya. Dengan tema yang sama, saya akan menyampaikan firman Tuhan saudara, yaitu tema kita di pagi hari ini atau di ibadah yang kedua adalah berfungsi karunia roh. Apa Bapak Ibu? Iya, apanya yang berfungsi? Karunia roh ya. Oke, sudah. Klik Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Allah Bapa kita itu teramat baik dan sangat baik. Amin. Dan Tuhan sudah melimpahkan segala karunia-karunianya kepada gereja Tuhan, saudara ya. Kata karunia dari bahasa aslinya disebut karisma. Karena kata tunggal. Tetapi karena kita berbicara karunia-karunia, itu disebut karismata. Sudah, artinya lebih dari satu karunia, saudara. Nah, kata berfungsi itu artinya karunia roh yang dilimpahkan kepada gerejanya dapat beroperasional. Ya,
dapat bekerja. Melalui siapa? Bukan melalui pemimpinnya saja, tapi melalui seluruh sidang jemaat. Amin, saudara ya. Nah, karunia roh itu amat penting di dalam kehidupan kita sekalian. Lanjut, nah saudara ya, karena karunia roh itu begitu banyak, saudara ya, maka untuk dapat dipahaminya, saudara, kita bisa membagi menjadi 2 bagian. Klik ya. Oke, lanjut. Nah, saudara, yang pertama disebut namanya karunia motivasi. Apa, saudara? Karunia motivasi ya. Nah, karunia motivasi berbicara tentang talenta, bakat lahiriah atau bakat alamiah. Nah, semua kita, laki dan perempuan, suku apapun, ketika sudah dilahirkan, Tuhan sudah memberikan kepada kita bakat yang berbeda-beda. Amin. Tidak ada talenta yang lebih baik dari yang lain. Sama seperti organ tubuh kita. Tentu yang paling sensitif adalah mata, saudara ya. Tapi saudara tahu, jika mata tidak ada kaki, maka mata akan banyak kesulitan, betul? Saudara ya. Tapi jika kaki tidak ada mata, saudara, maka juga kaki akan banyak masalah, saudara ya. Nah, saudara, semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita istimewa. Amin. Ya, katakan sama temanmu, kamu punya karunia alamiah yang istimewa gitu ya. Amin. Jangan cemburu, jangan iri hati, amin. Jangan juga menjadi negatif, saudara, tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik 5, baik 2, baik 1, diberkati Tuhan. Amin. Saudara ya. Nah, yang kedua adalah karunia roh atau orang Injili menyebutnya karunia rohani, saudara ya. Nah, karunia rohani itu, saudara, secara khusus ditulis dalam kitab Roma, dalam kitab Efesus, khususnya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Disebut di situ ada 9 karunia. Klik, saudara, ada 9 karunia. Oke, saudara ya. Nah, yang pertama tadi saya minta maaf ada kesalahan tulis, yaitu berkata-kata dalam hikmat. Amin. Yang pertama itu kalau sudah baca Alkitab, berkata-kata dengan hikmat. Saudara. Yang kedua, apa sudah? Berkata-kata dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, karunia iman. Karunia iman dengan iman itu beda. Kalau karunia iman sudah itu dikerjakan spontanitas oleh Roh Kudus. Tapi kalau iman tumbuh lewat mendengar firman Tuhan. Beda ya, harus dibedakan. Terus karunia kesembuhan. Sembuh dengan mujizat beda. Kalau sembuh proses, tapi pasti. Tapi kalau mujizat seketika. Buta didoakan, mengalami mujizat, langsung bisa melihat. Nah, itu disebut mujizat. Kalau sembuh, saudara, itu sifatnya berproses. Gitu ya, saudara ya. Nah, mujizat, saudara. Yang keenam, karunia bernubuat. Ya, tadi pagi saya bilang bukan kubuat. Amin. Amin ya. Ya, kalau kubuat sesuka-suka hati. Tapi kalau bernubuat dari dorongan Roh Kudus, saudara ya. Oke, dan selanjutnya karunia membeda-bedakan berbagai jenis roh, saudara ya. Ini kita butuh, saudara ya. Selanjutnya karunia berbahasa roh. Saudara ya, dan yang terakhir karunia menafsirkan kata-kata roh. Kata-kata roh. Nah, saudara, klik ya. 9 karunia ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu itu. Dalam ayat 4, dalam 1 Korintus pasal 2, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Amin. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Jadi semua karunia dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu itu, saudara ya. Amin, saudara. Jadi saudara, nah sudah karunia dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu itu. Dan firman Tuhan mengatakan sudah semua karunia yang 9 itu saudara dikaruniakan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Roh Kudus. Saya lebih suka kata dikaruniakan daripada diberikan. Kalau diberikan itu seolah-olah menjadi hak milik gitu. Saudara, karunia itu dikaruniakan kepada kita, saudara ya. Nah, saudara, dikerjakan oleh Roh Kudus atas dasar kedaulatan
Roh Kudus. Nah, saudara, saya tidak bisa memberikan karunia Roh Kudus. Tapi saya bisa membantu saudara untuk mendapatkan impartasi. Saudara, dari Roh Kudus. Makanya hamba-hamba Tuhan suka membantu, menolong, menumpangkan tangan. Tujuannya mensupport gitu. Memberi daya keyakinan yang kuat kepada saudara untuk saudara bisa menerima karunia Roh Kudus itu sendiri, saudara ya. Amin. Amin, saudara. Karena semua karunia dikerjakan oleh Roh Kudus, yang satu itu saudara, dan yang ada di dalam diri kita ini. Jadi 9 karunia itu bisa berfungsi di dalam diri kita, saudara ya. Nah, Peter Wagner dalam buku Pertumbuhan Gereja yang berbicara tentang karunia-karunia roh, dia seorang peneliti loh. Dia dari Injili, bukan dari karismatik dan Pentakosta. Tapi dia suka meneliti pertumbuhan gereja di dunia. Terus dia menyampaikan tentang karunia rohani ini, karunia roh ini saudara. Dan dia mengatakan dari 9 karunia Roh Kudus saudara ya, minimal katanya 1 atau 2 saudara ya akan lebih banyak menonjol dalam hidup kita. Amin. Jadi yang paling sering bisa terjadi dalam diri kita gitu. Tapi dari 9 ke-9-nya itu saudara bisa bekerja di dalam hidup saudara. Ya, bagaimana dia bekerja? Seperti apa dia bekerja? Sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, ketika saya butuh hikmat, Roh Kudus memberikan hikmat. Ya, nah saya tidak pernah melupakan saudara pada awal dari perintisan saya masih pendeta muda. Lajang belum nikah. Tiba-tiba ada jemaat dewasa umum, saudara, ibu-ibu, dia mau konseling. Dan ketika dia bilang, Om ini serius, saya minta gitu waktunya. Dan saya izinkan ibu itu cerita, Ibu ada masalah apa? Apa yang saya bisa bantu? Begini Om jangan marah ya. Dan juga jangan tuh berpikiran yang macam-macam gitu. Suami saya tidak puas dalam hubungan seks. Nah Om, saya mau tanya sama Om, ada nggak kiat-kiatnya? Saudara, amin. Nah ini butuh apa? Butuh apa? Hikmat. Kalau saya tidak berhikmat, saya langsung ngomong saudara, ketika dia pulang dia bingung. Oh iya ya, gembala saya masih lajang ya. Dari mana dia tahu itu? Betul kan? Nah di saat saya bertanya sama Roh Kudus, ibu itu ngomong, saya tanya sama Roh Kudus, apa yang saya harus jawab? Tuhan ngomong gini, jujur. Itu aja. Jujur. Nah saya ngomong jujur, Bu terima kasih ya, Ibu respect sama saya. Tapi maaf Bu, saya mau berbicara jujur sama Ibu, karena saya belum nikah. Saya juga belum melakukan hubungan seperti itu. Jadi saya tidak ada jawaban yang pasti untuk ibu. Amin. Nah ketika saya jujur ngomong, Roh Kudus pimpin mulut saya ngomong. Tapi Bu, saya beberapa kali suka membaca buku-buku keluarga Kristen yang berkaitan dengan hubungan seks. Nah saya terangin saudara. Dan dia bisa terima. Puji Tuhan. Sampai hari ini ibu ini masih berjemaat di gereja. Coba waktu itu saya berbicara yang sesuatu sudah. Pasti dia saudara akan jadi bingung. Gitu, saudara. Jadi kita butuh hikmat saudara ya. Nah 9 karunia. Jadi dari semua karunia ini pasti ada 1-2 yang menonjol. Makanya Bapak Ibu suka menemukan ya. Ada 1 hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan atau yang lain. Yang satu dipakai dalam karunia kesembuhan. Mujizat gitu ya. Bukan berarti dia lebih sakti dari saudara. Amin. Di antara kita nggak ada yang sakti. Kita bisa sakti kalau itu menjadi sebuah gaya hidup. Kebiasaan. Kita diberi waktu yang sama, makan yang sama, kekuatan yang sama. Kenapa si B bisa kuat? Kenapa si B lebih berhasil? Mungkin dia lebih rajin. Dia lebih tekun. Sama juga dengan karunia-karunia gitu.
Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyadari. Nah, tapi yang paling terpenting yang harus kita sadari bahwa Roh Kudus tidak hanya membaptis kita, memenuhi kita, tapi juga Roh Kudus ingin 9 karunia-Nya itu berfungsi melalui saudara. Amin? Amin? Bilang sama temannya, karunia roh harus berfungsi dalam diri kamu. Awas ya, kalau enggak ya, gitu ya. Kasih ancaman sedikit ya. Puji Tuhan, amin saudara, harus berfungsi. Kenapa harus berfungsi? Nanti kita akan dengar bersama-sama. Lanjut ya, klik. Puji Tuhan saudara ya. Iya, saudara. Nah, saudara, Tuhan mau, saudara, setiap orang percaya dapat memfungsikan karunia-karunia rohnya, saudara. Perhatikan 1 Korintus pasal 2 ayat 12, baca bersama-sama. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin saudara. Allah mau saudara tahu. Tahu apa? Bukan tahu-tahu. Amin. Tahu apa saudara? Apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Ya. Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita roh dunia. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Amin. Dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, roh sukacita, karunia-karunia roh. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus ngerti ini ya. Jangan sampai ditipu iblis. Ya, kadang-kala iblis berbisik kepada kita. Ya, dulu saya punya staf antik benar saudaranya. Memang kalau dilihat dari fisik dia serba banyak kekurangan gitu saudara ya. Kulit hitam, pendek, gendut, mata kayak jengkol. Amin saudara. Dilihat saudara dari sudut apapun gak tertarik saudara ya. Kita ngomong secara jasmania gitu saudara ya. Tapi saudara dia dipulihkan Tuhan. Satu hari dia nggak lihat saya ada di situ. Dia lihat kaca. Sambil dia kaca dia gitu. Esther. Ya gitu ya. Ya. Mata kamu belok. Kamu pendek. Kulit hitam. Esther. Tapi nggak apa-apa. Tuhan Yesus sayang saya. Amin saudara. Nah ini orang yang sudah diperbaharui. Istri saya pernah cerita. Istri saya kan insurans. Ya di asuransi AIA. Dia punya teman-teman agent saudara ya. Ada satu agent secara fisik. Dia paling cantik di antara semua wanita. Tapi hatinya belum diperbaharui. Suaminya kerjanya bagus. Jadi sebenarnya saudara dia tanpa kerja juga terkecukupi. Tapi karena dia punya roh yang gak bagus, selalu ngomongnya negatif, selalu ngomongnya khawatir, selalu ngomongnya gak benar saudara. Akhirnya saudara kalau dia datang teman-temannya lebih baik kabur. Kenapa? Impact dari ngomong negatif terus menerus juga sedikit banyak mempengaruhi pikirannya. Jadi hati-hati saudara, kita tahu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara? Apa yang Tuhan ya? Kita tidak menerima roh dunia, tapi kita menerima karunia berasal dari Allah. Harus tahu ya, puji Tuhan. Lanjut, ya klik. Yang kedua, saudara, ya. Tuhan tidak mau kita abai atau lalai, tidak memfungsikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Baca ya 1 Timotius 4 ayat 14, 34. Jangan abaikan karunia yang ada padamu yang telah diberikan olehmu oleh nubuat dengan penumpangan tangan oleh majelis dan tua-tua, saudara ya. Ini pesan Paulus kepada Timotius sebagai gembala muda di Efesus. Ya, jangan khawatir. Jangan takut, amin. Jangan abaikan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara. Amin. Jangan lalai. Biasanya dalam keluarga siapa yang paling sering abai lalai? Siapa? Umumnya suami.
itu lampu di kamar mandi mati. Amin. Tolong ganti. Oke Mi. Saudara ya, ngomongnya pagi hari. Sampai sore belum diganti. Itu namanya apa? Lalai. Amin. Amin Bapak Ibu. Besok paginya istri Pi katanya mau ganti. Belum tuh diganti. Oh Mi sorry saya lagi sempat. Pastilah hari ini diganti. Amin. Sampai sore. Istri mau mandi. Lampu masih gelap sudah belum diganti. Karena dia nunggu suaminya nggak lakukan. Dia lakukan. Dia naik saudara. Ketika naik dia jatuh. Istri suaminya lihat marah-marah. Kamu sih naik nggak tuh hati-hati. Padahal yang lalai siapa? Nah suami. Jadi suami jangan lalai, saudara ya. Roh lalai itu nggak boleh dipelihara. Ya, orang tua saya selalu bilang, kalau kamu nggak rajin, kamu nggak makan. Kalau kamu mau makan, mau sukses, jadi orang rajin. Rajin. Jangan abai ya, jangan lalai ya. Amin. Kewajiban harus dilakukan. Amin. Saudara bagaimana bisa menempatkan prioritas dalam hidup saudara? Apa yang menjadi prioritas, apa yang bukan menjadi prioritas. Kalau itu prioritas, saudara jangan lalai itu. Harus lakukan. Harus lakukan saudara ya. Puji Tuhan saudara. Selanjutnya ya yang ketiga. Puji Tuhan saudara. Tuhan memerintahkan orang percaya untuk saling melayani sesuai dengan karunia masing-masing. 1 Petrus 4 ayat 10 baca sama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Jadi Rasul Petrus dapat wahyu dari Tuhan supaya orang percaya saling melayani sesuai dengan karunia-Nya. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Dan kita harus melayani. Baik karunia lahiriah maupun karunia rohani. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan. Mari kita melayani. Dan menurut sebuah penelitian mengatakan sudah sesuatu yang akan berdampak menghasilkan sesuatu yang maksimal apabila kita melakukan sesuai dengan bakat kita. Begitu saudara ya. Kalau bakat saudara seorang salesman dan saudara menekuni itu, saudara akan bisa jadi orang berhasil di situ. Gitu saudara ya. Kalau memang saudara punya keahlian di dalam misalnya mungkin dengan akuntansi pembukuan dan saudara tekuni di bidang itu, saudara akan bisa sukses di bidang itu. Nah, yang jadi masalah begini sudah seringkali orang tua memaksa anaknya untuk masuk kuliah jurusan yang lain yang saudara berbeda dengan keinginan anaknya. Nah, itu yang seringkali banyak jadi masalah. Amin. Biarlah walaupun saudara punya usaha yang sukses, saudara nanti mengharapkan anak-anak saudara bisa meneruskannya, saudara ya. Tidak salah itu saudara. Tapi yang menjadi salah adalah jika kita memaksa sesuatu yang bukan menjadi bakat dia. Itu yang paling berbahaya. Dan ketika anak itu gagal, pasti dia mengatakan, ya ini kan kemauan orang tua saya. Jangan saudara. Dan biasanya sesuatu yang dilakukan sesuai dengan karunia-Nya itu hasilnya akan lebih baik. Amin. Orang yang tidak bisa nyanyi jangan disuruh mimpin nyanyi. Amin. Nanti ketika dia memimpin nyanyinya bisa seperti kareng lombeng. Wah itu berbahaya saudara ya. Itu sudah berbahaya. Amin sudah. Kalau orang tidak punya karunia berkhotbah, saudara ya, jangan disuruh-suruh dipaksa, Pak, ayo maju, jangan takut ya. Jangan saudara, nanti dia bisa nervous gitu. Amin. Ya sudah, biarlah tempatkan orang, dan saudara, biarlah orang melayani, sudah juga melayani sesuai dengan karunia sudah masing-masing. Jadi tidak boleh cemburu. Kenapa? Yang dapat 1 talenta gagal, yang dapat 2 sama 5 tidak gagal.
Kenapa saudara? Ayo. Diawali dari apa? Cemburu. Dia salah persepsi tentang Tuhan yang baik itu, yang memberikan kepada dia 1 talenta. Ya, jangan saudara ya, percayalah di mana saudara ditempatkan, di mana saudara bekerja, kalau itu dari Tuhan dan saudara itu tahu, saudara itu adalah sesuai dengan talenta saudara, Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tuhan pasti akan memberkati. Amin sudah, lanjut saudara ya. Oke saudara. Nah, apa tujuan karunia-karunia roh dikaruniakan kepada gerejanya? Ini sudah harus tahu ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Amin. Karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama. Artinya adalah untuk memperlengkapi gerejanya, menguatkan gerejanya, dan membangun gerejanya. Kalau saya menerima karunia roh, bukan berarti saya lebih baik, saya lebih taat, saya lebih beriman, atau saya lebih soleh. Bukan saudara. Bukan ya. Amin. Ini kita harus memahami dengan kadangkala orang yang baru pertama kali bertobat, dia yang lebih cepat gitu saudara. Kenapa dia lebih cepat? Karena dia lebih respon. Jadi tujuannya untuk kepentingan bersama. Katakan sama-sama. Kepentingan bersama. Amin. Untuk apa saudara? Membangun, memperlengkapi. Amin. Ya. Amin saudara ya. Ya, menguatkan gerejanya. Coba bayangkan kalau di gereja ini cuma semuanya suka nyanyi. Pasti ribut terus di gereja. Kami di gereja lokal dulu, saudara, punya 3 ibu pandai masak. Menurut saya 3-tiganya enak. Tapi kalau ketiga ibu itu yang satu masak, pasti dikritik sama yang lain. Terlalu manis. Amin, saudara. Besok ibu ini, menurut saya enak. Bu, gimana bu? Iya sih, enak sih om. Cuma sayangnya terlalu asin. Nah, saudara. Jadi saling mengkritik tuh kalau punya keahlian yang sama dan kemampuan yang sama gitu saudara ya. Nah kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan karunia untuk kepentingan bersama. Lanjut ya, lanjut. Nah saudara, puji Tuhan saudara. Ya lanjut, nah karunia-karunia roh, sudah harus sadar ya. Ini sudah kepentingan bersama ini. Karunia-karunia roh sebagai pernyataan kasih Tuhan dalam kuasanya yang telah dinyatakan. Jadi karunia rohani itu sebagai pernyataan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada gerejanya. Kan Tuhan tidak kelihatan kan? Siapa di sini yang pernah lihat Tuhan? Enggak pernah dong. Bagaimana kita tahu Tuhan? Lewat karunianya yang berfungsi saudara. Ya, yang kedua, karunia-karunia roh menjadi solusi dari segala masalah, kesulitan, tantangan, dan sakit penyakit di dalam gereja Tuhan. Tadi pagi saya bilang kepada jemaat pagi, kalau saudara sakit, datang ke gereja atau datang ke dokter? Ayo jujur. Ayo jujur. Ya, kita langsung kemana? Ke dokter. Kenapa kita nggak datang ke gereja? Hah? Kok bisa datang ke dokter? Karena alasannya begini, karena kita percaya dokter ada solusi bisa menolong sakit penyakit kita. Amin. Ada seorang pendeta dari Afrika, saudara. Saya lupa namanya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Terus dia pelayanan di Afrika. Setiap pelayanan di Afrika selalu terjadi manifestasi. Orang lumpuh, orang buta, macam-macam orang mengalami pemulihan. Ketika dia di Amerika, terus dia buat KKR di Amerika, dia heran saudara, mujizat jarang terjadi di sono. Dia ngomong sama Tuhan, dia punya doa yang sama, persiapan yang sama.
Tuhan ngomong begini, orang Amerika percaya Tuhan separuh hati. Orang Afrika percaya Tuhan bulat. Amin. Di Afrika nggak ada dokter, jarang dokter. Makanya dia percaya total. Dia mengalami mujizat. Kalau di Amerika, jemaat Tuhan bilang, kalau didoain nggak sembuh, bisa pergi ke dokter. Kenapa kita tidak melihat mujizat? Karena kita kurang percaya ya saudara. Jadi saudara, karunia roh sebagai solusi untuk gereja, bahwa gereja ada Tuhan yang hidup dan di dalam Tuhan ada mujizat yang bisa terjadi. Amin. Ya. Bukankah kita rindu saudara ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini ada lawatan Tuhan terjadi. Kita yang sakit apa macam-macam mengalami kesembuhan. Amin. Saudara, ini karunia, ini tujuannya itu diberikan. Saudara, selanjutnya sudah karunia roh dinyatakan agar jemaat bertumbuh dan semakin kaya dalam hal-hal rohani. Jadi kekayaan rohani lebih melimpah dari kekayaan duniawi. Ya, kekayaan duniawi satu saat akan lenyap. Tapi kekayaan rohani enggak saudara. Kita membutuhkan. Uang yang saudara punya pada satu saat saudara akan tiada. Betul? Tapi kekayaan rohani, apa yang Tuhan karuniakan itu kekal dalam hidup kita. Saudara, karunia roh dinyatakan untuk penginjilan yang lebih maksimal di muka bumi ini. Nah, gereja membutuhkan karunia roh. Sehingga ketika ada mujizat, ada kesembuhan, ada solusi saudara. Orang akan bilang begini, sungguh Tuhan ada di sini. Amin. Sungguh Tuhan bekerja di dalam gereja. Gereja bukan menjadi tempat konflik, masalah terus. Tapi gereja sudah tempat menjadi terobosan supaya orang mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Melalui apa? Karunia-karunia roh yang harus berfungsi, saudara ya. Lanjut, saudara ya. Nah, puji Tuhan. Oke, saudara ya. Nah, saudara, kita nih ngelewatin panjang nih ya. Puji Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita terlewati yang. Oke, saudara, kita langsung saja. Sudah, langkah-langkah agar karunia roh bekerja dalam hidup orang percaya. Saudara ya. Bagaimana karunia roh itu bisa berfungsi dalam diri kita, saudara ya. Maka yang pertama, kalau karunia roh mau berfungsi di dalam diri kita, yang pertama saudara harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Intim dengan Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dan mintalah apa saja. Tuhan kasih garansi sama saudara ya. Kalau saudara intim dengan Tuhan, minta apa saja. Saudara minta jodoh, Tuhan kasih? Tuhan kasih. Saudara minta pekerjaan, Tuhan kasih? Tuhan garansi minta apa saja. Bahkan kita nggak minta juga Tuhan bisa kasih. Ya, saya senang dengan kitab Matius dikatakan Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Cuma pertanyaannya, kita udah cari kerajaan Allah dulu belum gitu? Kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah dulu belum gitu saudara? Makanya keintiman dengan Tuhan harus dibangun. Jadi saudara harus mengenal kepribadian Tuhan yang seutuhnya. Amin. Apakah Tuhan pernah berbicara sama saudara? Kapan terakhir saudara mendengar suara Tuhan? Bagaimana saudara bisa intim dengan Tuhan? Sediakan waktu untuk ngobrol sama Tuhan, berduaan sama Tuhan. Ya, komunitas yang paling intim siapa? Siapa saudara? Suami istri.
Satu rumah, tidur bersama. Betul saudara ya. Pertanyaannya, kenapa banyak suami istri saudara berantem terus? Ayo. Bapak Ibu sebagai suami istri suka cekcok nggak? Pernah cekcok nggak? Ya pakai bahasa yang lebih halus lah. Pernah cekcok nggak? Pernah ya? Kenapa kita bisa cekcok dengan pasangan kita? Karena kita berbeda. Amin. Amin. Tapi perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita cekcok. Kalau kasih cek boleh, coknya jangan. Saudara ya, puji Tuhan. Nah saudara, kenapa suami istri itu walaupun dekat tapi tidak intim, tidak saling mendengar? Karena memang dia tidak menjalin hubungan. Lebih banyak dasarnya kewajiban dan tanggung jawab. Hubungan yang harus dibangun. Ya, kenapa muda-mudi saudara waktu dia menjalin hubungan bisa berjam-jam. Jam 6, jam 7, jam 8 walaupun banyak nyamuk. Amin saudara. Ya, seolah-olah dia tinggal di Taman Firdaus. Amin saudara, nggak ada nyamuk. Kenapa? Karena tidak intim. Saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Saudara. Bapak Ibu saya mau kasih tahu sama saudara. Setengah tahun yang lalu saya jadi WL di ibadah doa. Setelah itu tiba-tiba saya ngap. Seperti orang mau habis nafas gitu saudara. Nah, saya baru sadar kenapa waktu di pesawat terbang dari Jakarta menuju Taiwan di tengah jalan saya mengalami kondisi fisik yang lemah sampai keluar keringat dingin. Saya pikir awalnya karena dikasih makan terlambat, terus saya minum orange juice, itu apel juice itu. Nah, itu biasanya itu bukan dari buah apel, umumnya dari campuran gitu ya. Saudara, saya keluar keringat dingin loh saudara. Lemes dan saya pikir itu biasa. Nah, setelah rentetan itu saya ngerti. Ketika istri masuk dokter, nah kebetulan saya check up saudara ya. Setelah saya rekaman jantung dan ada satu irama jantung saya yang berbeda. Dari hasil itu saya disuruh konsultasi dengan dokter jantung. Saya baru ngerti nih rentetannya nih. Ada masalah di jantung. Jujur saudara. Ya, waktu itu selalu mengganggu pikiran saya. Kalau saya nyanyi tiba-tiba bisa lemes. Itu indikasi saudara. Saya juga tidak tahu. Tapi saya tahu firman Tuhan. Saya ucapkan firman Tuhan. Saya ucapkan perkataan firman Tuhan. Saudara, puji Tuhan saudara. Waktu berjalan terus menerus sampai hari ini saya rasa saya lebih baik. Amin. Walaupun saya tidak lanjutin pemeriksaan saudara ya. Tidak lanjutin pemeriksaan. Saya percaya saya sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Dan saya ucapkan itu saudara. Ucapkan itu setiap hari, memperkatakan itu setiap hari. Ketika engap itu datang, saya tolak itu engap saudara. Dan saya katakan bahwa saya sedang memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam pujian yang membuat tubuh saya bisa sembuh. Amin saudara, ucapkan itu. Nah bagaimana saya bisa seperti itu saudara? Karena saya mengenal Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Saya belajar intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, intim ya dengan Tuhan. Kalau mau karunia itu berfungsi, karena karunia itu dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus sendiri. Nah yang kedua, kita harus memiliki kerinduan dan kepercayaan total bahwa karunia Roh dapat bekerja dalam hidup saudara. Karena karunia Roh ada di dalam diri saudara, saudara harus percaya. Dalam Yohanes 7 ayat 37-38 firman Tuhan mengatakan barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Ya, barang
Barang siapa percaya sudah dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saudara harus rindu, harus menginginkannya gitu. Dan saudara juga harus percaya bahwa karunia itu bisa berfungsi. Amin. Karunia itu bisa bekerja. Ya. Tadi pagi saya cerita bagaimana di awal dari perintisan gereja, saudara, kami ada di tempat yang paling menderita, ya, daerah kumuh. Ya, sebelum masuk gereja ngejajar 10 MCK, saudara ya. Dan saya berdoa di situ, saya berpuasa di situ. Saya minta Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim orang yang kerasukan setan, Tuhan kirim orang gila, bener loh Tuhan kirim. Amin. Ya, belakangan ini setelah lewat berjalan, saya baru sadar ya, kenapa saya nggak minta orang kaya ya datang ya. Amin saudara. Bukankah apa yang kita doakan Tuhan akan dengar. Kita harus merindukannya dan kita harus percaya saudara ya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana karunia itu bekerja? Nah, biasanya nanti saudara dibawa dalam kondisi-kondisi seperti yang saudara minta gitu. Saudara berdoa, Tuhan, jadikanlah saya orang yang sabar. Amin, sudah tahu-tahu Tuhan kirim orang yang membuat saudara jengkel terus. Terus saudara berdoa, Tuhan kenapa Tuhan kirim orang yang seperti ini? Tuhan ngomong, kan kamu minta supaya kamu sabar. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus menyadari itu sudah. Kalau saudara minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan. Yang kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah saudara yakin kepada Tuhan. Saudara, kuncinya saudara yakin kepada Tuhan. Nah, satu hari, kalau tidak salah di bulan November, saudara ya. Saya diundang oleh gereja GKJ, Gereja Kristen Jakarta, Gereja Injili. Ya, tapi dia masih sedikit mau ke karismatik gitu saudara ya. Pujiannya udah mulai pakai band, bertepuk tangan. Cuma nggak ada penyembahan. Dia ngikutin liturgi ibadahnya gitu saudara ya. Nah, ketika saya duduk, Tuhan berbicara loh. Nanti kamu naik, doain ya anak muda. Udah sudah gitu. Hal yang belum pernah saya lakukan di gereja Injili, saudara ya. Karena ketika saya khotbah di Kalam Kudus di Bandung, sebelum saya naik mimbar, gembalanya bilang sama saya gini, Pak, maaf ya Pak ya. Ketika Bapak khotbah hindari bahasa-bahasa Pentakosta. Kita harus ngerti loh saudara. Ini orang Protestan, orang Injili. Jadi cara kita menyampaikan harus sesuai dengan dogmanya. Supaya dia bisa terima. Kalau kita ngomong tentang Pentakosta, dia pasti tersinggung. Karena memang itu bukan menjadi kepercayaannya. Nah saudara, ini teman ini dari JKJW, dia nggak ngomong apa-apa, ya. Akhirnya saya naik mimbar dan saya bilang, Bapak Ibu maaf, Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas, ada orang muda di tempat ini yang di dalam keputusasaan. Nah, saya tidak tahu pergumulan apa mas saya, tapi Tuhan mau tolong saudara. Kalau saudara merasa orang seperti itu, angkat tangan. Ada 3 anak muda angkat tangan saudara. Dan saya doakan, udah selesai. Udah selesai saudara. Nah, di bulan depannya saya undang dia khotbah di gereja gitu ya Bu ya. Nah ini pendetanya dari gereja Injili ini, dia bilang gini kepada jemaat, saudara-saudara saya mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya undang gembala sidang saudara dan dia mendapat pesan dari Tuhan. Dan saya kaget, pesan itu sebenarnya untuk anak saya. Dia bilang gitu. Saudara. Kenapa? Anaknya baru pulang dari Aussie, Pak. Udah kerja 7 tahun di Aussie, dia mau bangun usaha di Indonesia. Hampir 1 tahun, usaha apapun gagal terus.
Nggak jadi gitu saudara. Nah dia di dalam kebimbangan. Sedang mengambil keputusan apakah dia mau kembali lagi ke OSI, apakah dia akan lanjutkan. Nah dia katakan, Pak terima kasih dengan kedatangan Bapak anak saya dikuatkan. Anak saya diteguhkan. Nah saudara, kenapa saudara saya berani lakukan itu? Karena saya mendengar suara Tuhan. Karena saya saudara belajar mempraktekkan dan mempercayai apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus lakukan itu. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Nah, saya mau share pengalaman pribadi saya sendiri. Bulan lalu pengeluaran saya lebih besar dari pendapatan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan ketika saya dapat uang itu, saya hitung-hitung defisit. Kalau saudara defisit, apa yang saudara prioritaskan yang utama? Pasti kebutuhan pribadi kita dulu dong. Betul dong? Itu logika, itu rasional. Tapi saya belajar untuk tidak saudara. Untuk lebih memprioritaskan apa yang saya sudah janjikan dulu. Amin. Nah saya belajar percaya, taat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ya udah saya bayarin dulu aja kewajiban-kewajiban itu. Walaupun saya nggak tahu nih besok mau nih bagaimana. Tapi luar biasa saudara, bulan lalu ternyata saya tidak nunggak. Amin. Ternyata tidak hutang saudara ya. Ada aja berkat yang Tuhan bukakan sudah sehingga satu lepas satu bisa lewat. Amin. Nah saudara tadi saya dengarkan ada janji iman ya, persembahan kasih. Terus saudara angkat janji iman bersama. Kalau saudara dapat berkat, yang pertama bayar dulu janji iman saudara. Belajar itu. Amin. Belajar mempercayai Tuhan memberkati kita. Kalau sudah janjinya tinggi, ya saudara ya seberapa berkat yang sudah dapat bayar dulu, cicil-cicil nggak apa-apa. Jangan nanti saya janji 10 juta, amin. Ketika saya dapat 10 juta langsung saya mau kasih. Umumnya nggak ngasih. Amin. Dapat berkat seberapa, cicil dulu. Dapat berkat seberapa, cicil dulu. Tahu-tahu lunas saudara. Ya, kita harus percaya Tuhan akan memberkati kita. Dan sudah karunia itu akan bekerja di dalam kita sudah. Nah yang ketiga, setiap kita harus berada dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Maksudnya begini, saudara harus hidup benar itu maksudnya. Saudara harus melakukan firman Tuhan. Saudara harus taat mendengar suara Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya saudara, nah saudara harus lakukan seperti Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Bagaimana Rasul Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mau mengadakan penginjilan sama Silas ke Asia. Tapi Roh Kudus mencegah. Jangan pergi ke sini. Jangan pergi ke sini. Tapi Tuhan buka pintu biru. Benua biru Eropa. Dia masuk ke Filipi. Di tengah jalan ada panggilan Makedonia. Itu sudah baca dalam Kisah Rasul. Bagaimana Paulus belajar hidup dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Saudara harus belajar hidup dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Bahkan Tuhan akan menyatakan saudara kuasanya di dalam kehidupan saudara. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kita harus berani mempraktekkan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi kalau sudah menerima karunia kan, karunia itu kan dari Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Berarti Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Nah bagaimana? Saudara harus belajar mempraktekkan. Ya. Kesimpulannya, ini yang harus kita pahami bersama-sama.
Kesimpulannya adalah ini sudah, baca bersama-sama. Karunia-karunia roh sudah dikaruniakan kepada gerejanya. Dan yang harus kita lakukan intim dengan Tuhan, percaya kepadanya dan taat kepadanya. Amin saudara. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan itu, kalau kita bertekun saudara, Tuhan pasti akan nyatakan. Tuhan pasti akan bekerja. Amin. Sudah akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita masing-masingnya. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Puji akan nama Tuhan. Oh haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Saya mau bertanya kepada saudara hari ini. Siapa di antara saudara yang percaya bahwa karunia roh, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara? Angkat tangan saudara ya. Puji Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan, mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mengaruniakan. Tuhan sudah ada di dalam diri kami. Yaitu Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus sudah mengaruniakan karunia-karunia roh di dalam diri kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan perteguhkan kami. Biarlah Tuhan karunia itu semakin berfungsi di dalam setiap kami. Amin Tuhan. Saudara yang datang hari ini dalam pergumulan apapun, percayalah. Kalau saudara percaya, ada mujizat yang terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ya rabata karya masatake. Nikarama soko ramatika rabasanda. Ya rabata karabasata karabashiki ramataka. Ya rabata karabashiki rabata karabasha. Kami berdoa Bapak. Kami berdoa Bapak. Teguhkan kebenaran-Mu Tuhan. Teguhkan Tuhan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan buat orang-orang muda di tempat ini. Berkati Tuhan kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka Tuhan. Dimanapun orang-orang muda ada, pakai di tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan mari bekerja. Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baru kepada tiap-tiap keluarga Tuhan. Hubungan yang semakin renggang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa kami di dalam keintiman yang lebih dekat lagi dengan keluarga kami, dengan pasangan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Sekali lagi urapilah kami, oh. Penuhilah kami Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara percaya Roh Kudus sudah dicurahkan? Roh Kudus ada dalam hidup saudara? Karunia-Nya bisa bekerja dalam hidup saudara? Kita mau praktekkan. Amin. Caranya simulasi. Saya minta saudara coba
berduaan ya. Kalau memang tidak ada bertiga tidak apa-apa. Sudah, saudara tidak usah tanya sama teman kamu punya pergumulan apa, punya masalah apa. Saudara berdoa ikutin pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja selalu memakai mulut kita untuk berkata-kata. Amin. Silakan saudara. Ya, cari pasangan-pasangan. Ya. Oke, laki-laki dengan laki-laki kalau bisa, perempuan dengan perempuan. Oke ya, puji Tuhan. Pegangan Pak. Jangan tanya ya punya masalah apa, punya apa. Doakan saja. Ya, dalam waktu 3 menit kita saling mendoakan. Amin saudara. Saling mendoakan ya. Oke, sudah dapat? Oke ya. Yuk. Pak, nah ini boleh Pak bertiga Pak. Kalau nggak ada, oh ada pasangannya. Terima kasih. Amin, haleluya. Silakan saling mendoakan. Pegangan tangan Pak. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak apa-apa pegangan tangan. Oke? Jangan tanya ya. Kamu punya pergumulan apa, punya masalah. Langsung aja mendoakan. Amin. Sudah? Siap? Berdoanya bergilir ya. Jadi Bapak Ibu berdoanya bergilir ya. Jangan saudara sendiri berdoa terus temannya nggak berdoa. Nanti temannya juga doakan. Mau doa langsung bersamaan juga nggak apa-apa. Silakan ya. 1, 2, 3. Mari kita saling mendoakan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Puji akan nama Urapilah. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Tuhan melihat kuasa
percaya Bapa, kuasa yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat masih ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terus berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu ini berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah berserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat bertahan menghadapi apapun juga. Janji Allah adalah iya dan amin. Tuhan menyertai kami sebelum kami meninggalkan ruangan ini. Sekali lagi Allah, kiranya Tuhan menjamah Bapak Fuko, jamahlah matanya Tuhan. Berikan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Allah, sehingga hamba-Mu bisa melihat kembali, dapat melihat dengan jelas, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa bilur Yesus,
Ada kuasa yang dahsyat yang kami dapat imani, yang akan mengalir dalam kehidupan kami. Karunia-karunia Roh Kudus kiranya nyata nampak di tengah-tengah gerejamu ini Allah. Sehingga kami semua dapat merasakan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, bahkan mujizat yang daripada Allah. Buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan, baik ibadah pertama dan kedua, apapun dan bagaimanapun situasi saat ini yang mereka hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan segala masalah. Dan kiranya yang sakit juga disembuhkan oleh Allah. Karunia kesembuhan sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mengimani yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan oleh Allah. Dan kuasa Allah itu nyata bagi kami. Yang sedang mengalami pergumulan, kiranya kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Iman kami mengatakan setiap pergumulan di dalamnya ada kuasa Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Allah, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami masih membutuhkan dana untuk perayaan Natal. Kami mengimani bersama-sama karunia iman Kau berikan bagi kami, bahwa semua akan tercukupkan. Allah kami besar, Allah kami hidup, yang kepadanya kami berserah. Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kami doakan. Kami percaya kepadamu Bapa, kami yakin kepadamu Bapa. Gereja ini tidak Engkau tinggalkan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau beracara bersama dengan kami, memajukan, mengembangkan, dan meneruskan visi misi yang Kau berikan bagi kami untuk mengembangkan gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami yang pertama dan kedua. Engkau berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Petrus Ariandi, dengan kuasa yang berasal daripada Roh Allah. Hamba-Mu menyampaikan firman Allah dan kami sangat diberkati. Kiranya pelayanan akan terus diberkati, keluarganya, kesehatannya, dan gereja jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih buat kerjasama yang luar biasa. Kami bukan sendiri membangun gereja ini. Kami bersama dengan teman saudara seiman kami mengembangkan gereja ini, sehingga gereja ini akan tetap bertumbuh menjadi gereja yang kuat, gereja yang memuliakan Tuhan. Di sini ada kuasa dan mujizat Allah, hingga orang tahu di gereja Pajar Baru bukan hanya ada hamba-hamba Tuhan, tapi di sini ada kuasa Tuhan, kuasa ilahi, dan kuasa yang sempurna itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kecukupan daripada Allah juga Engkau berikan bagi setiap keluarga. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, karena berkat Tuhan akan terus melimpah. Tidak ada satupun di antara kami Allah lalai akan karunia yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami dapat bertanggung jawab Allah, mengembangkan setiap karunia yang Kau berikan bagi kami. Biar kami terus memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, tetap percaya kepadamu dan taat melakukan firman Allah. Kami akan melihat karunia ini akan nyata jelas, dan kami boleh nikmati dalam pelayanan kami, dalam keluarga, dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. WL Singer, pemain musik, semua yang terlibat ya Allah, Engkau memberkati. Asia Multimedia, bagian sound system, Tuhan juga memberkati mereka. Sekali lagi Allah, buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, Engkau yang tahu keberadaan mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari Minggu yang akan datang kita akan ibadah cuma sekali saja. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam doa ini kiranya saudara persiapkan diri saudara untuk beribadah minggu depan, karena minggu depan juga ada berkat spesial untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pandanglah Dia yang ada bersama dengan saudara. Dia tidak akan pernah melepaskan engkau sendiri. Kasih karunia Allah begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya dapat merasakan dan menikmati kuasa Allah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah saudara dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagian hidupmu, dan Roh Kudus memampukan engkau untuk engkau berkembang di dalam mengikuti Allahmu, berkembang secara iman, bertumbuh secara iman. Kan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, saudara kembangkan, dan Allah memberkati engkau mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Allah Yesus Kristus yang dahsyat memberkati saudara dan saya. Aku bertahan, kau hadapkan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel,
Engkau